Shalom semua adik-adik, selamat Advent buat kita semua. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 43, kita nyanyikan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau diturut kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian titah Tuhan untuk kita di Advent yang pertama ini. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 29, Ajaib Benar Anugerah. Benar
marilah kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan kita. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, marilah kita dengar firman Tuhan epistel minggu ini dari kitab Amos bab 5 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita sambut dengan lagu pujian nomor 260. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita sambut dengan buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 87. Oh
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lipat tangannya. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak kami, dan juga di dalam kehidupan inang kami dan ibu kami di sekolah minggu. Kami dapat bersekutu untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah online pada saat ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu, agar Tuhan layakkan kami untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, ampunkan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Mama. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di minggu Advent yang pertama dari Yesaya bab 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya: Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas panjang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Adik-adik yang Amang sayangi, pertama sekali, apa kira-kira yang berbeda adik-adik lihat hari ini dengan minggu kemarin? Siapa yang tahu? Apa itu kira-kira? Ya, hari ini kita menyalakan satu lilin. Itu pertanda bahwa hari ini adalah Advent yang pertama, yang artinya nama minggu kita pada hari ini adalah minggu penantian yang pertama kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dunia ini. Pertama sudah datang loh dulu waktu kedatangan Tuhan Allah pada saat itu untuk menebus dosa kita, sehingga kita menjadi baru. Yang dikatakan tadi yang kita dengar itu di dalam firman Tuhan tadi, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Itulah dulu datang untuk menebus dosa kita. Nanti kita sekarang telah merayakan atau menamainya di dalam gereja kita Advent pertama atau penantian yang pertama untuk datangnya Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau minggu yang lewat, kalau adik-adik ingat kan nama minggu kita adalah akhir tahun gerejawi. Semua punya nama loh. Minggu kemarinlah kita mengakhiri tahun gerejawi 2020. Sekarang kita memasuki awal tahun atau Advent. Kalau akhir tahun gerejawi itu kan sekaligus disatukan itu dengan untuk mewartakan orang-orang yang meninggal anggota jemaat kita satu tahun itu. Kalaupun itu diwartakan dalam bahasa Bataknya, parningota diakana moding, bukan kita untuk mengingat-ingat teman kita yang sudah meninggal itu, tetapi bahwa suatu saat juga kita akan seperti mereka. Makanya adik-adik ingat enggak yang menyatakan seperti ini? Hidup ini adalah kesempatan. Di dalam akhirnya itu apa dikatakan? Bila saatnya tiba, ku tak berdaya nanti. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya itu adik-adik. Kalau hidup kita nanti sudah menjadi berkat, berarti kita nantinya di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bukan lagi di dalam kematian yang selama-lamanya,
Tapi kita di dalam kehidupan yang selama-lamanya, seperti Amang yang bilang tadi, bahwa Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang berdosa akan mati selama-lamanya. Orang yang tidak berdosa, yang hidupnya menjadi berkat, bila di waktu tenaganya nggak ada lagi menjadi berkat, dia akan di dalam kehidupan selama-lamanya. Tapi adik-adik, saya berdosa, saya nakal kemarin di sekolah, saya nakal sama bapak, saya nakal sama adik-adik. Jangan takut adik-adik, karena Tuhan itu lebih kasih daripada yang kita bayangkan. Coba adik-adik, mau Amang perdengarkan dulu sama kalian kasih Tuhan itu seperti ini. Bahwa kasih Tuhan itu adalah seperti ini adik-adik ya. Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Jadi Tuhan sudah diingat semua apa kesalahan kita. Makanya ibarat hakim kan tinggal ngejatuhin hukuman di dalam kehidupan selama-lamanya. Tetapi lebih besar kasih Tuhan itu, makanya dikatakan tadi di sini. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, kasihnya Tuhan itu ya. Sudah kita nakal di dalam kehidupan kita, tetapi masih ada pengampunan juga buat kita. Asalkan mau merendahkan diri. Jangan jadi, makanya Apostel Paulus kan bilang, apakah kita karena dikasihi Tuhan, apakah kita selalu berdosa? Bukan seperti itu. Kalaupun kita berdosa karena kekuatan si iblis merayu kita, kita harus melipat tangan dan hati kita, walaupun di dalam perjalanan, di angkot sama sekali, di sekolah, di waktu belajar, kita bisa, Tuhan ampuni segala dosaku. Gak usah sampai panjang-panjang ya. Bagus sih doa panjang, tapi di mana dulu? Jangan di waktu kita minta ampun jadi panjang, nanti dilihat guru dikirain kita ngantuk kan? Yang intinya bahwa kita tidak putus-putusnya berdoa memohon kepada Tuhan agar segala kesalahan kita diampuni, sehingga kita layak menerima yang dikatakan tadi, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Makanya adik-adik, sebenarnya terlampau cepat ini cerita Amang. Tapi ya begini, pernah guru sekolah minggu bercerita di dalam kebaktian sekolah minggu seperti ini, bahwa kelak Tuhan kita itu yang akan datang itu adalah sebagai profil ayah kita. Ayah siapa yang nakal di sini? Ada enggak? Enggak ada kan? Bisa kita ingat-ingat kalau bapak kita pulang dari kerjaan, apalagi dari pesta, bawa oleh-oleh. Kita ditanya. Jadi cerita guru sekolah minggu ini begini adik-adik ya, bahwa Tuhan kita yang akan mau datang itu tidak bedanya daripada seorang guru mengajari anak-anaknya. Di waktu salah anaknya bilang makan, bukan gitu nak, cara bilangnya, bapak aku mau makan, mama aku mau makan. Jadi diajarin anaknya itu terusan. Kedua, ada lagi seperti dokter, dikatakan begini, dek kenapa kamu tiduran? Saya kurang sehat pak. Oh iya nak, iya nak. Langsung dibawa ke puskesmas untuk diobati. Jadi kasih sayang itu seperti dokter, begitu juga Tuhan kita. Ingat adik-adik, telah menyembuhkan orang sakit, yang di Bethesda disembuhkan orang sakit semua kan. Katakan lagi, datang guru yang satu lagi, adik-adik, bahwa Yesus itu nanti datangnya seperti polisi. Datang yang satu diingat bapaknya polisi. Oh, kalau bapak saya lagi mengatur lalu lintas, suka memperingati orang yang salah supaya dia jangan celaka. Kalau nggak diperingati kan, jadi orang di lalu lintas itu kan sembarangan, akhirnya dia celaka. Jadi begitu juga
Yesus itu telah memperingati kita, yang dikatakan bahwa kita itu tidak boleh nakal, tetapi kita itu harus kasih kepada teman-teman kita, kepada saudara, kepada adik, kakak, juga kepada orang tua, terlebih kepada kakak guru sekolah minggu yang sudah membimbing kita mengerti akan firman Tuhan. Seperti apa itu katanya? Kalau kita salah, ditegur. Udah ditegur, bukannya dihukum, malah didoakan di dalam dua syafaat adik-adik. Tuhan, anak-anak di dalam gerejamu, buka hati dan pikirannya untuk dapat menerima pengajaran dari guru sekolah minggu, dari guru di sekolah, dari orang tua, terlebih yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Enak kan? Oleh karena itu adik-adik tahu gak? Kakak guru sekolah minggu itu sudah merasa menerangkan dan sudah menerangkan seperti apa profil Tuhan Yesus yang mau datang itu. Datang guru sekolah minggu. Adik-adik, diperhatikan gak tadi yang kakak ceritakan? Perhatikan kak. Coba kakak tanya, Yesus itu seperti apa? Kakak ceritakan tadi. Seperti guru, diajarin anak-anaknya. Sampai-sampai masukin kancing baju juga diajarin. Bagus. Siapa lagi? Tono. Ya kak, Yesus itu seperti apa? Seperti dokter. Kalau saya kurang sehat kan diobatin, malah dibawa ke dokter bila perlu. Bagus. Ditanya lagi, kamu Ando, Yesus itu seperti apa tadi di dalam cerita kakak? Seperti polisi, mengarahkan orang supaya baik di dalam perjalanan, supaya jangan tidak terjadi kecelakaan, supaya tidak ada yang dirugikan. Pak polisi juga gitu kan, kalau lampu merah lagi mati mereka repot ngatur gitu. Itulah kasihnya, seperti itulah kasih Tuhan itu. Ternyata ada satu orang dia melulu dari tadi, dia melulu. Sedangkan yang diceritakan kakak guru sekolah minggu tadi hanya 3 profil Tuhan Yesus itu. Mungkin ini menghemat waktu, banyak sih memang. Dikatakan, kau Budi, kenapa kau tunduk terus katanya? Kalau menurut kamu seperti apa Tuhan Yesus yang mau datang itu katanya? Dia malu, bapaknya pemulung. Tahu enggak dia adik pemulung? Yang memulung dari sampah-sampah itu. Seperti pemulung kak katanya. Datang yang lain teman-teman katanya. Datang juga kakak guru sekolah minggu. Apa kau bilang? Kau samakan Yesus yang mau datang itu kayak pemulung? Salah itu, bukan katanya. Makin tertunduklah dia, makin tertunduk, makin tertunduk. Ternyata Roh Kudus bekerja di dalam dia. Kak katanya, apa? Memang benar bahwa Yesus itu nanti datang seperti pemulung katanya. Apa dasarmu untuk menceritakan itu? Katanya. Pagi-pagi masih jam 4 atau jam 5, bapak saya keluar bawa gacok dan bawa karung, nyari-nyari sampah yang masih bisa dipergunakan katanya. Dapat bungkus aqua, dapat kardus, dimasukin semua. Akhirnya dibawa ke tukang rosokan, dijual, dapat duit. Sudah dijual, tukang rosokan ini bawa lagi pabrik, didalur ulang. Masih bisa lagi tempat minum, malah dihidangkan di restoran, dihidangkan di rumah untuk tempat minum sehingga dahaga kita lepas, untuk tempat kita makan sehingga kita kenyang katanya. Begitu juga Yesus yang mau datang itu datang ke sini bukan untuk berpesta-pora buat kita, tetapi kak, untuk memulung saya tadi seperti yang dikatakan di Yesaya 1 ayat 18 itu. Kan dikatakan tadi di ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti itulah Yesus itu memulung saya orang berdosa ini, sehingga aku dilayakkan duduk di sebelah kanannya di dalam kehidupan selama-lamanya. Begitu adik-adik. Tetapi ingat, harus merendahkan diri dan harus selalu berdoa. Orang yang tidak berdoa itu berarti imannya telah mati. Bagaimana orang yang mati kan tidak bernapas lagi. Oleh karena itu, bukan harus formil sekali begini berdoa supaya orang tahu bahwa saya berdoa. Bukan harus seperti itu.
Kalau mau lipat tangan, bagus. Tapi kalau enggak juga, kalau kita dalam perjalanan atau dalam diangkut, Tuhan sertai kami. Berikan perjalanan kami dalam kelancaran. Cukup gitu. Tuhan berkati guru kami, supaya pelajaran yang diberikan kepada kami, berkati guru kami sekolah minggu. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, bisa menjadi bekal kami kelak di kemudian hari. Begitu adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, mulai sekarang yang sudah berdoa, lanjutkan terus doanya dengan bagus. Memohon pertolongan dari Roh Kudus. Yang belum sering berdoa, usahakan supaya berdoa terus. Yang belum sama sekali, harus berdoa. Karena doa adalah napas orang percaya kepada Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah kami dengarkan di kebaktian kami pada hari ini, di mana di dalam Advent yang pertama ini Tuhan perdengarkan firman-Mu bagi kami bahwa Tuhan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan Tuhan mempunyai kasih yang lebih panjang sabar daripada kemarahan Tuhan. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, kiranya kami dapat selalu berdoa memohon pengampunan dosa, agar kami dilayakkan kelak di dalam kedatangan-Mu yang kedua kalinya, sehingga kami dapat hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kakak kami guru sekolah minggu, inang kami guru sekolah minggu, abang kami yang membimbing kami melalui online, dan juga abang kami yang memandu kami melalui orgel. Berkati semuanya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jauhkan kesulitan dari mereka, agar dalam sukacita daripada Tuhan untuk melayani Tuhan dalam peribadatan kami sehari-hari. Berkati juga orang tua kami semua untuk membimbing kami, sehingga kami diarahkan untuk dapat baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih kepada Tuhan Allah Bapa kami. Tuhan, kami bawakan juga semua gereja-Mu, kiranya Tuhan memberkati dimanapun berada, terlebih pandemi COVID Corona 19 ini. Tuhan, enyahkanlah dari bumi ini. Kasihani kami Tuhan. Kami rindu beribadah di gereja-Mu bersama-sama dengan kami. Karena itu enyahkan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul memuji memuliakan Tuhan bersama teman-teman kami, kakak guru sekolah minggu, amang inang, dan inang pendeta, dan juga majelis kami semuanya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami ini, dan ampunkan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 253.
Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 585. Kita nyanyikan bersama. Mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan Allah Bapa kita. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, horas adik-adik. Terima kasih.
Hari Minggu telah tiba, saatnya berkumpul bersama, memuji sukaria. Saatnya tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Memuji tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Saatnya tiba, dengarkan firman-Nya. Gloria, haleluya. Tekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama, memuji sukaria. Saatnya tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulutku memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera.